Padahal kalau bajunya di sini ya, kan ini terus di sini lagi. Kenapa? Di sana sumbernya kan airnya udah tinggi. Berapa kurang jam? Mereka sing kidul itu apa? Stasiun kidul. Tanah itu mana? Peniron, Pak? Peniron? Oh, Peniron. Airnya keluarnya dalam. Gede be. Ngeliatinnya ke sini biar nggak takut. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, tidak disebutkan satu persatu, mengumpulkan langsung saja terkait dengan hasil evaluasi uji fungsi pada siang hari ini di KKN Tirta Makmur Desa Kebaguran. Alhamdulillah dari hasil uji fungsi dilihat secara visual bangunannya cukup bagus, cukup baik dan patut diberi tepuk tangan. Satu itu, kedua dari tadi yang ada di sana di sumber mata air terinformasi tadi ada sumber mata air yang dari bendungan dari bendungan, informasinya itu sebagai suplai tambahan, tetapi tadi setelah dicoba ternyata tidak ngalir karena bocor. Jadi tolong untuk suplai air itu diperbaiki lagi. Dikhawatirkan di musim kemarau air yang dari bawah kurang, suplainya nggak ada, dikhawatirkan tekor airnya. Terus sakit diperbaiki Siap, sakit. Terus yang sini ini saya lihat tutupnya kok kayaknya mandan bagus sih. Ini dan itu. Tolong mungkin Pak kalau mau buka tutup dipasang engsel juga nggak apa-apa, sama grendel. Kalau yang ini bisa dikondisikan lah, misalnya mau dibuka pakai engsel semua kanan kiri juga nggak masalah. Kalau yang di sisi sini sudah paten sudah paten sehingga dan adanya ini kotoran-kotoran diharapkan tidak akan masuk ke dalam. Terus tadi hasil diskusi terkait dengan air yang masuk ke bak itu nanti dipasang kenin naik ke atas, pasang pipa, terus dari pipa itu dikasih lubang jadi airnya langsung begitu turun langsung tercampur udara. Ada istilahnya aerasi langsung seperti itu. Dibikin shower. Kata saya buatan kenging corona leres niku panasan. Nanti lubangnya di kanan kiri sehingga airnya langsung tercampur udara. Ini seperti air terjun. Jadi harapannya dengan adanya percampuran udara kalau seperti ini karena beda tingginya dengan air yang ada di bawahnya cukup pendek. Kalau pakai tambahan pipa yang ke atas nanti airnya tercampur udaranya akan lebih banyak sehingga mempermudah pengendapan di bawahnya. Mungkin itu yang bisa kami. Nanti ada tambahan dari teman-teman fasilitator. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari Pak Odia, Pak Darsono, Pak Kirno.
Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, menyingkat waktu saja. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh elemen yang ada sehingga bisa mewujudkan sarana atau spam di desa Kebagoran ini yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Kalaupun ada kekurangan, saya rasa wajar yang jadi setelah ini nanti sebelum diserah terimakan untuk segera diperbaiki atau dilengkapi atau ditindaklanjuti. Dan Pak Sekdes yang mewakili Pak Kades dan pemerintah desa, terima kasih yang sudah mendukung program ini dengan kemarin ya berarti ya dan lebih juta. Nah, harapan kami tidak hanya di tahun ini saja Pak, setiap tahun anggaran nanti tolong untuk dialokasikan tahu berapa tahun terakhir ini dan mungkin tahun depan pun masih fokus pada penanganan COVID-19. Tetapi tetap ada anggaran lain yang bisa dialokasikan ke sini, perbaikan, kemudian keperluan-keperluan teman-teman pengelola yang lain yang sekali lagi untuk tetap bisa dialokasikan di RKP desa. Apalagi bulan ini Agustus kan mau menyelenggarakan musrenbang Des penyusunan RKP desa untuk Pak untuk menjadi alokasikan di sana. Kemudian yang terpenting lagi nanti bagaimana teman-teman di Kebagoran ini mengelola spam yang sudah ada ini, dan sampai kegiatan yang sudah memakan waktu, biaya, tenaga yang luar biasa di sini. Kalau kita saja yang hanya melihat saja sudah capek seperti itu, apalagi dengan yang membangun teman-teman fasilitator ini, apalagi ini Mbak Hani yang luar biasa. Ya dikali semua ada batunya. Nah, sehingga nanti tugas yang tanggung ke depan bagaimana mengelola spam yang ada ini agar bisa tetap memberikan layanan yang optimal khususnya kebutuhan air bersih pada masyarakat. Pilihlah dan tunjuklah nanti KP spam yang benar-benar memiliki cukup banyak waktu, kesempatan, tidak harus pintar Pak, tetapi yang benar-benar mau mengelola dengan baik. Kadang-kadang orang pintar tapi nggak mau ya juga sama aja. Pintar nggak punya waktu juga sama. Jadi jelas yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar bagaimana mengelola spam yang ada ini dengan baik untuk bisa tetap menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan spam yang ada dalam memberikan layanan air minum, air bersih dan sanitasi. Kemudian pastikan lahan-lahan yang didirikan bangunan ini statusnya milik desa, perorangan atau milik sinten Pak? Milik desa semuanya nggih. Nah, kalau yang bawah ada yang milik warga, kalaupun milik perorangan, dulu mungkin teman-teman fasilitator kami juga sudah memberitahu bagaimana menggunakan lahan milik warga, syarat apa saja yang harus dipenuhi. Paling tidak ada penyerahan hibah dari masyarakat dalam bentuk tertulis gitu ya Pak, agar nanti kemudian hari tidak menimbulkan masalah. Kemudian yang terakhir Pak, ini di tahun ini terlepas dari sanksi Mas, hanya informasi saja, tanggal 17 Agustus nanti Pak Bupati akan meluncing aplikasi Lomba Desa. Mungkin Pak Sekdes dan teman-teman sudah pirsa Lomba Desa tahun ini hadiahnya 10 mobil dari Pak Bupati. Nah, 449 desa berpeluang sama untuk memperoleh hadiah itu. mobil. Hadiahnya mobil. Rentang waktu 17 Agustus 2021 sampai Agustus 2022 pilihannya 1 tahun lewat aplikasi yang di dalamnya menyangkut seluruh kegiatan pemerintahan desa dari A sampai Z. Nah, silakan Pak Sekdes selaku koordinator administrasi tinggi desa bagaimana untuk nanti ikut berperan serta mengikuti lomba desa tersebut. Yang ini di akhir-akhir minggu ini memang sedang difikskan aplikasinya untuk nanti seluruh desa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hadiah mobil dari Pak Bupati dalam ini APBD. Ya mungkin itu saja. Lagi terima kasih, semoga
kegiatan ini bisa dirawat dengan baik dan bisa memberikan manfaat secara optimal pada seluruh masyarakat khususnya desa Kebayoran ini. Ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diambil sampel airnya, tapi untuk selalu diambil 13 sekali, ya, sehingga mohon untuk ada biaya operasional nanti setelah iuran warga berapa, yang penting alokasi itu. Ya. Dari segi kualitas air kelihatannya cuma sumbernya sana yang mungkin saya memandang masih riskan ya, karena di daerah sungai, sehingga potensi untuk terjadinya pencemaran itu sangat dimungkinkan karena di daerah sumber pencemar. Sehingga kalau boleh di sini nanti ada sistem vaporisasi, ya akan lebih aman. Itu pakai manual aja nggak apa-apa, pakai ember, tapi nanti bawahnya itu dari fasilitator nanti sudah bisa lah ya. Dia ada vaporisasi gunanya untuk membunuh kuman, ya. Karena kuman yang ada itu adalah koli. Nah ini dia matinya dengan klorin. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang jelas untuk nanti kerjasama dengan pihak Puskesmas Mbak Maya untuk pengambilan sampel dalam waktu 3 bulan sekali dengan biaya 35.000. Itu untuk biologis. Tapi dalam 1 tahun harus pemeriksaan fisik kimia, itu biayanya 250. Jadi 1 tahun itu 35 kali 4 kali 13 kali 4 tambah 250. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko di bawah. Pak Joko. Untuk pemeliharaan ini ada biaya operasional yang setiap bulan atau setiap tahun harus disiapkan. Salah satunya untuk biaya pemeriksaan air 3 bulanan plus 1 tahun. Nah, bagaimana nanti Pak Sekdes dengan teman-teman KPSPAM mengatur iurannya, iuran pemakai yang nanti wajib diatur dengan peraturan desa Pak Sekdes. Tidak hanya berita acara, musyawarah atau mungkin bentuk yang lain, tetapi sudah menjadi ketentuan karena ini menyangkut iuran atau pungutan masyarakat, nanti harus diatur dengan peraturan desa, Perdes. Ya nanti teman-teman fasilitator akan memfasilitasi dengan bagaimana menghitung ketemunya 1 meter kubik untuk biaya operasional berapa, kemudian biaya yang lain, cadangan yang lain, kemudian insentif pengelola barangkali nanti sudah disadangkan, nanti akan ketemu sehingga pengelolaan iuran ini relatif diatur dengan Perdes. Termasuk Pak Kades juga nanti harus menerbitkan SK pengelola, dalam ini KPSPAM, pengelolanya ini harus dikuatkan atau dilegalkan dengan SK kepala desa. Mungkin itu. Ya, mungkin dari pemerintah desa Pak. Terima kasih. Ini setelah bapak-bapak ibu-ibu lapangan langsung tadi banyak saran dari Pak Sansus, Pak Firno dari pemerintah desa. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa kerjasama dengan pengelola atau pengurus KPSPAM bisa untuk kelanjutannya, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai harapan dari bapak-bapak tadi yang disampaikan. Terus untuk itu kami selaku pemerintah desa Pak cuma mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali apabila dari teman-teman kami selaku tim pengelola kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ini ada kekurangannya, mungkin baik yang di sumur di sana maupun yang di penampungan di sini. Apabila dari teman-teman kami ada kekurangannya baik dari teman yang mengelola kegiatan maupun dari pemerintahan desa itu sendiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuma bisa menyampaikan terima kasih kami kepada bapak-bapak semua ini yang sudah mendukung adanya pembangunan ada kurang lebihnya. Ayah gimana ayah?
sedikit sebelum berakhir saya mau nambahi semata intinya sebelum ke KPSPAM ke KKM yang Satlak aja. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Isan, Pak Kirno bahwa terkait dengan hasil uji fungsi ya Pak. Nah itu nanti tolong ditindaklanjuti Pak cepatnya, kita beri waktu panjenengan 1 minggu sanggup untuk menindaklanjuti. Tadi kan tidak terlalu banyak yang diminta kita evaluasi tadi, jadi dari sumur tadi mungkin nanti diperbaiki di itu lagi yang aliran satunya yang masuk ke sumur ini. Kemudian yang di sini itu di engsel tadi kan terlalu banyak. Kemudian yang perpipaan yang di sana seperti itu tidak terlalu banyak, mungkin ada sekitar 3 tempat item. Mungkin tambahan saya sedikit ini terkait dengan bahwa ini Kebagoran ini kan desa stunting. Jadi jenengan ini masuk desa dari pusat itu dihitung desa stunting bersama dengan Temanggal. Nah itu dipantau terus oleh pusat kemarin. Juga saya ditanya apakah sudah selesai, kita laporkan sudah selesai juga, dan SR yang terpasang kemarin 60 ya. Nah 60. Nah kita nanti tetap disuruh update sampai berapa, jadi kan nanti maksimalnya ini bisa nanti Pak Dar nanti menjelaskan maksimalnya berapa. Nanti kita harapkan nanti dalam tahun 2021 ini bisa yang full maksimal itu. Mungkin kalau 100 ya 100 kita maksimalkan, karena desa stunting diharapkan pemanfaatnya tuh sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan sarana spam ini ya, seperti itu desa stunting. Kita harapkan juga kalau bertambahnya banyak SR pelanggan, masyarakat juga bertambah. Tadi kan juga apa KKM Satlak ya malah belum pasang kan, karena mendahulukan masyarakat. Nah itu juga bagus. Nah jadi mungkin sisanya ya KKM Satlak lah juga yang masang, nanti jangan sampai masyarakat jenengan juga nggak ikut masang seperti itu. Nanti juga bertanya-tanya kenapa KKM-nya nggak masang kan. Nah seperti itu. Kemudian takdiran dari Pak Kirno tadi wajib diperdeskan Pak Sekdes nanti. Nanti mungkin di bulan-bulan September akan kita minta kopi SK KPSPAM, kemudian kopi perdesnya nanti kita kumpulkan dan kita akan rekap dan kita serahkan nanti soft kopinya ke Dispermates seperti itu. Jadi nanti seluruh desa, semua desa, bukan desa jenengan saja, nanti seluruh desa baru 2021 kita mintakan SK Kades dan SK dan perdes iuran seperti itu. Tapi di kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih, apresiasi ke KPM dan Satlak Kebagoran telah menyelesaikan pembangunan Pamsimas reguler tahun 2021. Ini jenengan uji fungsi desa yang kelima untuk reguler dan hasilnya cukup bagus seperti itu, cukup puas. Kemudian SN juga terpasang juga sudah 60, kemudian mengalir semua, yang saya cek tadi ada sampai 5 set mengalir semua dan semuanya ada di depan atau samping rumah. Walaupun nyambungan dari bawah seperti itu kan, enggak seperti itu sudah sesuai dengan yang kita latihkan waktu di Mais Oli. Kami mengucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan itu menjadikan amal jariah penjenengan nanti Pak untuk kebaikan masyarakat seperti itu. Selanjutnya Pak Dar sampaikan itu. Ya, Pak, terima kasih. Ini terkait dengan pompa ya, tunggal. Pompa jenengan itu adalah bekerjanya di 3 meter kubik per jam, saya bawa 3 meter kubik per jam. Karena dia itu perjalanannya jauh 1 kiloan ya, perjalanan jauh dari sana 3 meter kubik per jam. Di jalan ini kan terhambat ya Mbak Kalau saya hitung sementara di sini adalah jatuhnya di 0,7 atau 2,5 meter kubik per jam. Jadi jenengan punya potensi minimal 2 sampai 2,5 meter kubik per jam dari yang kapasitas bawah 3 meter kubik per jam sampai sini 2,5 maksimal meter kubik per jam. Lah ini yang jenengan kelola, jangan sampai nanti 2,5 meter kubik per jam ini turun lagi dengan pipa-pipa jenengan kemarin pasangnya harus betul. Sekali ada kebocoran sedikit pun nanti udah berkurang ini, karena headnya pompa kan cepat hilang. Kemudian dari sisi kerja pompa tak cek tadi di meter MCB sudah
20 ampere atau 4400 watt. Ngoten nggih. Pompa jenengan kerjanya di 3100 watt tadi. Pak, walaupun di speknya itu 3 PK itu kira 2250, tapi karena kondisi tekanan sebagainya nggih, itu kerjanya di 3100 watt pompanya jenengan. Tak cek dengan segini wae nggih lah. Dari sisi apapun aman ke bawah, sehingga sistem jenengan bisa dikatakan sudah efektif dan sudah efisien untuk pengelolaan sarana yang di sini. Lah tinggal nanti jenengan melihat sirkulasi airnya. Ya, kalau secara hitung-hitungan ya, di bawah 1 liter per detik itu kita mentoknya di 75 SR. Ya, di bawah 1 liter. Tapi jenengan bisa 100 SR apabila sistem distribusinya betul. Nah, dan jadi kalau jenengan kok nanti kok 75 pun aman, tapi kok masih ada permintaan, harus dibagi secara betul, ada ditambah keran, ditambah stop keran dan sebagainya supaya nanti sirkulasi ini bisa kemana-mana. Tapi kalau kita melihat elevasi dari sini sampai layanan, air mesti tekan kenceng kok. Iya. Kemanapun aman, tapi debitnya yang perlu dihitung. Nah, nanti kan perlu dicegat jangan ada berapa. Biasanya kita menyarankan begini Pak. Kalau nanti kan semua sistemnya sudah terkonek 25 saat dibikin trap atau zona. Satu zona mungkin 25 bikin satu pengendalian. Keran satu. Jangan semua nanti dilepas, nanti tekanannya juga gede, volume juga enggak merata. Karena jenengan sistemnya konturnya begini. Iya, kalau turun. Tidak dihambat, langsung ke bawah pecah semua nanti. Iya, emang kayak gitu, Pak. Nah, coba makan dihambat aliran kiri kanan. Dihambat aliran kiri kanan itu untuk memecah tekanan dan volume supaya merata. Ini kalau dari sisi keluarnya air udah bagus. Kemudian Menahan angin. tadi sampai Pak betul. Masih ada kekhawatiran tercemar terkait dengan sumber. Makanya ini buktinya nih. Di sini sudah masih muncul lumut, sudah mulai lumut, tapi di bak sana udah enggak. Makanya kita alhamdulillah mudah-mudahan dengan di taring aerasi nanti lumutnya akan berkurang nih. Jadi akan mati di sana dulu ya Mbak, sebelum masuk ke mungkin ini kembali pekerjaannya untuk aerasi Emang kayak gitu. aman nanti Mbak. Itu aja Pak Odi. KPM dari Satlak ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan terkait dengan hasil evaluasi, masukan hasil catatan tadi, siap untuk memperbaiki ya. Siap, terima kasih Bapak Langsung di klaim di atas dinas yang terkait mengucapkan banyak bantuan dari pemerintah. Bikin daya talang itu. Setengah meter ini 50 cm. Dan kami memang sepertinya kan kami punya problem di SR Pak. Pecah itu ya. Di SR itu banyak yang bocor Pak. Tekanan ya. Ini karena ngeten, tadi kan sudah kita lihat satu, ini kan konturnya tajam, tidak tingginya jauh. Makanya saya sampaikan, ini tekanannya kan di atas 1 bar biasanya Pak. Maka meter air jenengan itu hanya 1 bar yang tak tonton tadi itu. Tapi kalau jenengan mau yang standar SNI itu bisa 5 bar. Jadi sampai lebih tahan tekanan uang air yang masuk ke meter air. Memang kualitas dipengaruhi harga dipengaruhi kualitas. Iya. Itu kan standar SNI, tapi standar SNI yang itu langge ada langge. Tapi makanya merek-merek tertentu standar SNI itu kuat nanti itu. Terus di Jatinegara proses pecah terus. Diganti karena standarnya kita harus di tekanan kerja yang tinggi ini produk apa barangnya harus bagus. Nek mboten nggih ngaten iki cepet jebol. Tapi insya Allah nanti kalau 60 atau 100 atau 70 SR itu udah jeneng toto. Nanti bisa lah nggih berkurang. Karena kemarin kan nggih tekanannya berkurang, volumenya kita atur. Plug valve kawan jenengan nggih, plug valve itu ya itu sebegini full. Nanti kalau segini seperempat, kalau ini setengah. Disetengahkan aja nggak apa-apa. Jadi itu kalau disetengahkan boten jadi itu nanti akan tertahan di plug valve-nya nanti. Tapi jenengan harus sudah mulai joning 25 atau 20 SR jenengan kendalikan keran. Tidak langsung dilepas semuanya tidak. Atau 10
kendalikan keran 1, 15 kendalikan keran 1. Itu akan mengatur semuanya nanti nih. Kalau di stop kan itu minimal setengah ya. Luka yang kecil itu. Tadinya kan gini. Tarik ngeten mawon. Ini tetap ngalir gitu. Coba tarik dari sini, tarik ngeten. Padahal ini bukannya cuma setengah senti. Tahu carane ngubah di Indonesia misal. Iya. Kenceng. Dicoba tadi keran dibuka. Ini kita toker di ukuran. Salah satu contoh di ukuran. Nama Pak, itu gimana caranya membuang angin? Angin biar Memang kita yang belum punya itu Pak. Anginnya itu cara membuang anginnya itu gimana? kalau kondisi nggak seperti ini, kondisi seperti ini kemungkinan bukan angin tekanan. Ya tekanan. Tekanan ini bukan angin. Kalau angin ini mesti ini tekanannya tinggi memang ini. Iya, dorongan air. Tekanannya kelihatannya mau keluar jojo itu tuh tekanan bukan angin. Jadi palingnya airnya sama aja mungkin itu. Ini tekanan tahu. Asalnya terlalu turun sih ya. Turun banget. Lagi kendalikan sopran terus. Mungkin ya landai nanti hilang nih tekanan. Menurut pengelola apa udah sempat stopnya Pak? Udah sempat berarti malah nggak ada separohnya dikiranya nggak ada 50% lagi, tapi kemungkinan tahan lagi, ditahan lagi nanti kan akan Udah 5 yang jebol ya. Ya enggak mau tahu. kalau jenengan nanti kok udah jadi bani kira 150 kalau ya beda tinggi 150 Pak. Di PT itu akan lebih aman. Kurangin sedikit ya diputnya. Jadi kan ngeten, jadi mungkin jenengan Kita kendala itu satu sama yang apa itu namanya? kali satu Yang kita mau di apa? Nggih, ketika tahun itu